Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, menyikapi tentang persiapan-persiapan pilkada yang sekarang sedang kampanye, ada yang bertanya ke Aki, Ki, hari para calon itu pekerjaannya cuma pencitraan saja. Apa itu pencitraan, Ki? Nah, Aki juga tidak tahu begitu dalam. Hanya pada waktu Aki 2 kali latihan tentang kehumasan, ya, 1 kali di Unpad itu hampir 1 bulan, kemudian ada latihan khusus di Jakarta juga hampir 1 bulan tentang kehumasan. Aki kan dulu mah disatukan, yang namanya Penmot itu adalah humas, gitu, humasnya BKKBN. Nah, kalau sekarang kan dibagi, ada bagian KIE, ada bagian advokasi, ada bagian kehumasan. Dulu mah enggak, di provinsi 1 aja. Yang disebut dengan Kasih Penmot, di situ ada KIE, di situ ada advokasi, dan di situ ada kehumasan. Nah, kehumasan itu tujuannya ada 2, yaitu 1 penetrasi visi misi lembaga dengan kepentingan lain, kepentingan rakyat dengan kepentingan lembaga lain, itu yang pertama penetrasi. Yang kedua adalah pengelolaan konflik. Ya, pengelolaan konflik itu salah satunya adalah polemik. Ya, polemik. Oke, dihantam dengan satu misalnya adalah pengeroyokan dokter oleh PLKB. Jangan disebut ya kabupaten, karena istrinya dokter itu pegawai Kementerian Pertanian di pusat. Jadi di Jakarta, Jawa Barat penuh kabar-kabar tentang pengeroyokan, kehilangan depo Indramayu gitu. Itu pencitraan juga, kita harus penetrasi di situ. Yang ketiga pemaksaan vasektomi di Maniis, ya. Ya, keempat DO 500.000, apalagi kematian karena ayudi dan lain sebagainya, itu pencitraan di dalam kehumasan. Nah, humas itu pencitraan itu adalah memperkenalkan diri pribadi, kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan pribadi, lembaga atau yang lainnya. Itu adalah pencitraan, ya, pencitraan. Hanya ada 2 dasarnya pencitraan itu. Ada yang dasarnya adalah karakter atau memang sesungguhnya, ada yang menjurus kepada polesan-polesan, bahkan kesananya kebohongan publik gitu. Jadi kalau ada calon itu adalah pencitraan, itu betul. Jadi Aki juga pernah mengalami. Aki pernah calon DPD, Aki pernah calon DPR, DPRD-nya maksudnya. Itu pencitraan. Apa yang bagusnya di kita, baik visi misi maupun karakter pribadi disampaikan. Kan di situ terjadi polemik. Yang satu menentang, si Anu itu kejelekan. Walaupun tidak boleh, tetap aja tidak bisa rubah lagi kebaikannya, dia diserang dari kejelekannya. Itu pencitraan. Oleh karena itu, pencitraan itu tidak salah. Hanya kalau misalnya dia itu berbuat sesuatu yang direkayasa, akhirnya menjadi kebohongan publik. Nah, pada waktu kita rebranding 2009, itu kan perubahan logo BKKBN atau logo KB setelah kurang lebih 30 tahun. 40 malah. Dari tahun 70 sampai 2009 baru ada perubahan. Pak Giri waktu itu mulai dengan Bu Murti, perintisnya, Aki masuk ke situ penyelesaian. Nah, pencitraan ini harus dilakukan berbagai cara. Dengan ada peresmian secara besar-besaran, kampanye, bahkan Aki itu membuat jaket dan pin, ya. Pinnya itu ya emas 18 gram lah, 5 gram untuk para pejabat.
Itu pencitraannya. Dan kemudian dari situ ada apa tujuannya citra itu. Nah, ini kan kelemahan. Sudah lemah waktu itu, BKKBN sudah mulai, kata Pak Giri itu udah sakit-sakitan, harus ganti nama. Nah, ketika ganti nama, kita buat lagi citra. Maka dari itu tim kita di pusat waktu itu membuat yang disebut dengan Catur Citra program KB. Kalau Pancakarya program KB tahun 80-an waktu itu bikin kita Catur Citra. Apa yang harus dicitrakan itu ada 4. Nah, tadi sebenarnya catur citra. Yang pertama citra lembaga. Nah, ini citra lembaga BKKBN harus diangkat lagi, harus dicitrakan lagi, harus diramaikan lagi, harus disosialisasikan lagi. Apalagi sekarang, ini mudah-mudahan betul ya, akan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini kita harus pencitraan. Karena lembaga itu harus dicitrakan dari pusat terus sampai ke bawah. Sampai di kabupatennya apa lembaganya, sampai di kecamatannya apa, misalnya UPTD KB atau koordinator KB sampai kepada PLKB, itu pencitraan organisasi. Yang kedua saat itu adalah pencitraan program. Program harus diciptakan lagi, kita banyak program. Ya, kita kan tidak disebut bahwa oleh mereka itu bahwa BKKBN itulah sukses untuk meningkatkan usia kawin, tidak disebut. Yang disebut adalah usia kawin itu alamiah. Padahal kita sejak tahun 70 kan kita penasihat perkawinan. Nah, programnya ada BKB lebih indah, ada BKR, ada PIK, ada segala macam ada. Itu yang bagus itu ya. Itu GPKPS itu selalu ingat, itu bagus sekali ya. Nah, itu yang harus kita citrakan tentang program-program kita. Tidak lebih jelek dari orang lain. Kalau orang lain punya Panca Usaha Tani, ada Sabta Usaha Tani, kita juga punya pembangunan PIK remaja dan lain sebagainya. Genre, obat, lagu, EGA. Genre, generasi berencana, obat, orang tua hebat, lagu, lansia tangguh, EGA, ekonomi keluarga. Itu harus dicitrakan. Itu program. Yang ketiga adalah pengelola. Pengelola siapa? Yaitu adalah kader-kader kita, ya, dan lain sebagainya. Pengelola tokoh-tokoh harus dicitrakan, orang-orang yang semangat penteladanan tentang program KB. Dan yang terakhir citranya adalah citra keberhasilan. Karena kita tidak dicitrakan, akhirnya bonus demografi diakui orang di mana-mana, tapi tidak disebut bahwa bonus demografi salah satu dari hasil KB. Kita tanya kepada orang yang Ibu Sabariji Putra, berapa anak? Alhamdulillah saya 2 Pak. 2 anak itu. Yang satu sekarang sudah di SMK, yang satu sudah di SMP. Kok Ibu bisa ya sampai ke SMA-nya, SMA pelapor? Ya karena hanya anak saya 2. Itu pencitraan hasil karena saya ikut KB. Begitu. Jadi itu yang disebut dengan pencitraan. Jadi kalau tidak usah aneh kalau orang itu sedang berkampanye, sedang membaikan diri, itu harus dibaikkan ya. Soal tadi 2, ada pencitraan yang bersifat karakter dan ada pencitraan yang bersifat kebohongan publik. Silahkan kita cerna. Jadi setiap ada orang yang bercitra juga makanya yang ditelusuri rekam jejaknya dan lain sebagainya, itu adalah salah satu penelusuran citra. Sekian dulu dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.